Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan 1 CP2. Latihan 10.1. Untuk setiap pusat pertanggungjawaban di kolom A, yaitu pusat biaya, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Pilihlah ukuran kinerja di kolom B yang paling mungkin digunakan untuk mengevaluasi kinerja, yaitu penjualan, biaya total, laba operasi, dan pengembalian atas investasi. Jadi, untuk pusat biaya sendiri itu ukuran kinerjanya yaitu biaya total, pusat laba yaitu laba operasi, pusat pendapatan yaitu penjualan, pusat investasi yaitu pengembalian atas investasi. Selanjutnya, latihan 10.3 ini ada informasi lifestyle tahun 2008. Ada persediaan awal dalam unit yaitu 0, unit diproduksi 25.000 unit, unit terjual ada 23.000, ada persediaan akhir dalam unit yaitu 2.000, ini didapatkan dari unit diproduksi dikurang unit terjual. Ada biaya variabel per unit yaitu bahan baku langsung $8, tenaga kerja langsung $3, overhead variabel $1,8, beban variabel penjualan $4. Ada biaya tetap per tahun yaitu overhead tetap 107.500, penjualan dan administrasi tetap yaitu 26.800. Ada informasi tambahan yaitu tidak terdapat persediaan barang dalam proses. Aktivitas normal adalah 25.000 unit, biaya overhead yang diharapkan dan aktual adalah sama. Yang diminta yaitu 1. Tanpa mempersiapkan sebuah laporan laba rugi, indikasikanlah perbedaan yang akan terjadi antara laba perhitungan biaya variabel dengan laba perhitungan biaya absorpsi. Kita akan menghitung tarif overhead tetapnya, yaitu dengan rumus tarif overhead tetap sama dengan overhead tetap dibagi dengan unit diproduksi. Kita lihat informasinya, di sini ada overhead tetapnya 107.500 dibagi unit diproduksinya 25.000, sehingga didapatkan tarif overhead tetapnya yaitu $4,30 per unit. Perbedaan yang akan terjadi antara laba perhitungan biaya variabel dengan laba perhitungan biaya absorpsi dapat menggunakan rumus unit diproduksi dikurang unit terjual dikali tarif overhead tetap. 25.000 unit diproduksi dikurang 23.000 unit terjual dikali dengan $4,30. Ini merupakan tarif overhead tetap, sehingga didapatkan adanya perbedaan sebesar $8.600. Yang kedua yaitu hitunglah biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya absorpsi. Kita akan mencari biaya produk per unit itu berdasarkan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Biaya produk per unit berdasarkan perhitungan biaya absorpsi ini terdiri dari bahan baku langsung $8, tenaga kerja langsung $3, overhead variabel $1,80, dan overhead tetap $4,30. Sehingga didapatkan biaya produk per unitnya adalah $17,10. Sedangkan untuk biaya produk per unit menurut perhitungan biaya variabel itu terdiri dari bahan baku langsung $8, tenaga kerja langsung $3, dan overhead variabel itu $1,80. Jadi biaya produk per unit berdasarkan perhitungan biaya variabel adalah $12,80. Jadi di sini ada perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel, di mana pada perhitungan biaya absorpsi ini overhead tetapnya dimasukkan, sedangkan perhitungan biaya variabelnya overhead tetapnya tidak dimasukkan. Yang ketiga, anggaplah harga jual per unit adalah $26. Siapkanlah sebuah laporan laba rugi A dengan menggunakan perhitungan biaya variabel dan B dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi. Di sini ada laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Informasi dari laporan laba
rugi ini kita dapatkan dari informasi lifestyle tahun 2008 pada kolom sebelah kanan. Jadi penjualan ini didapatkan dari unit terjual 23.000 dikali harga jual per unit 26, sehingga penjualannya itu sebesar $598.000 dikurangi beban variabel. Ada harga pokok penjualan yang didapatkan dari unit terjual 23.000 dikali dengan biaya produk per unitnya $12,80 yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga harga pokok penjualannya 294.400. Ada beban variabel penjualan itu dari 23.000 itu merupakan unit terjual dikali dengan beban variabel penjualannya $4, sehingga didapatkan beban variabel penjualannya itu $92.000. Jadi margin kontribusinya itu 211.600 dan kita kurangi dengan beban tetap yang terdiri dari overhead tetapnya 107.500, penjualan dan administrasi tetapnya 26.800, sehingga laba operasinya yaitu 77.300. Kemudian kita menyusun laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Di sini informasinya itu tersedia di informasi lifestyle tahun 2008 pada kolom sebelah kanan. Jadi penjualannya itu kita dapatkan dari unit terjualnya 23.000 dikali dengan harga jual per unitnya $26, sehingga penjualannya adalah $598.000 dikurangi dengan harga pokok penjualannya yaitu unit terjual 23.000 dikali dengan biaya produk per unit $17,10. Ini sudah kita hitung ya sebelumnya, sehingga didapatkan harga pokok penjualannya adalah $393.300. Margin kotornya 204.700. Dan kemudian kita kurangi dengan beban penjualan dan administrasinya. Di sini kita dapatkan dari beban variabel penjualannya yaitu $4 dikali unit terjualnya $23.000. Kemudian kita tambahkan dengan penjualan dan administrasi tetapnya, sehingga beban penjualan dan administrasinya yaitu 118.800. Jadi laba operasinya adalah 85.900. Oke, untuk soal selanjutnya akan dibahas di video berikutnya.